Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya senang bisa bertemu dengan Bapak-Bapak semuanya. Saya mendapatkan keluhan yang saya lihat dari media sosial, terutama driver banyak yang mengeluh karena urusan bongkar muat. Benar enggak? Tolong nanti diceritakan problemnya apa sehingga kita bisa memberikan jalan keluar. Dan tidak usah takut dengan Pak Menteri atau pimpinan-pimpinan di pelabuhan di sini. Disampaikan apa adanya, kalau bisa dicarikan jalan keluar akan saya carikan secepat-cepatnya. Saya rasa saya mampir ke sini hanya untuk itu. Silakan. Karena saya tidak mau, tadi sudah dijelaskan mengenai dwelling time sudah turun. Kemudian yang kita inginkan juga kecepatan bongkar dan muat. Antriannya jelas, tidak ada pungutan. Sehingga driver mestinya merasa nyaman semuanya. Jangan sampai ada yang mengeluh karena banyaknya pungutan, itu yang mau saya kejar kalau ada. Ya, silakan. Cek. Mohon izin, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Presiden dan seluruh, saya nggak bisa sebutkan untuk mempersingkat waktu mungkin ya. Nah, perkenalkan saya Agung, saya supir kontainer memang, dan sudah 1 tahun ini memang sudah tidak nyopir karena situasi pandemi kemarin saya jadi korban. Jadi begitu kebijakan lockdown yang pertama itu, transportasi tidak jalankan gitu ya Pak ya, untuk bis, terus kemudian kereta, pesawat itu tidak ada. Waktu itu saya pulang kampung, begitu tidak ada transportasi, saya tidak bisa balik ke Jakarta, akhirnya sampai tertahan 2 bulan. Nah begitu saya balik lagi, kendaraan yang saya bawa sudah dibawa oleh supir lain gitu, dan sampai sekarang saya belum bekerja gitu. Nah saat ini saya lagi mencari pekerjaan juga gitu. Nah tetapi posisi di kami, di kawan-kawan supir, saya sedikit mau cerita dulu tentang aktivitas mungkin ya Pak, nanti berhubungan dengan persoalan yang ada di pelabuhan gitu. Jadi kalau bicara tentang masalah di pengemudi, itu sekitar sebelum ada pelabuhan yang baru ya, saya kira-kira sekitar 4 tahunan mungkin ya Pak ya, yang NPCT-1 yang baru. Kalau Pak Jokowi tadi menyinggung tentang adanya yang viral-viral itu kan memang ada di NPCT-1 gitu kan. Nah dulu pada saat pembangunan tol dari Priok, tol layang ya Pak, dari Priok ke Cakung gitu, yang akses ke Cikampek gitu. Nah itu berbarengan dengan pembangunan terminal yang baru, yaitu NPCT-1. Nah dulu situasinya sangat luar biasa untuk kemacetannya, karena di jalan itu aksesnya tol pada saat pembangunan itu ada jalur kecil yang itu menjadi menyempit gitu, dan itu hampir tiap hari itu dalam proses pembangunan tol dan proses pembangunan operasionalnya NPCT-1 yang baru, yang mungkin ya perusahaan baru berjalan dan pekerjanya juga baru gitu kan. Jadi menambah juga deretan kemacetan gitu kan, pelayanannya mungkin masih belum seperti perusahaan yang sebelumnya berjalan begitu. Nah ketika terjadi kemacetan itu yang akibat dari proses bongkar muat di pelabuhan, kami juga mengalami tentang tindakan kriminalitas Pak, itu ketika macet gitu. Nah banyak sekali kawan-kawan tuh hampir tiap hari sampai hari ini pun juga mengalami tentang tindakan kriminalitas gitu. Ya pada saat macet gitu, kawan-kawan ini
diambillah barangnya. Kalau di Tanjung Priok ini sebutnya asmoro, Pak. Yang dia ketika macet itu ngambil barang dari kendaraan gitu secara diam-diam. Kemudian ada juga yang kalau dia terorganisir gitu preman-premannya di setiap daerah-daerah rawan gitu, dia naik ke atas mobil, Pak. Ini kan kontainer kan? Iya, kontainer Kan betul. nggak bisa dibuka. Barangnya ngambilnya dari mana? Barang kendaraan, Pak, maksud saya. Oh, barang kendaraan. Kendaraannya. Kan dia ada ban setip, kadang aki, kadang juga handphone. Kalau dia berani naik ke mobil itu ditodong kita, Pak. Ditodong, kemudian diminta barang-barang kita, handphone, dompet, segala macam, uang jalan habis gitu. Nah, yang sering terjadi itu kawan-kawan dari luar kota gitu. Nah, tetapi yang dari ekspor impor, yang teman-teman yang bawa kontainer itu sebelum ini sekarang kami sudah ada ya wadah untuk penyambung silaturahminya, Pak. Kalau dulu itu kan sebelum kita ada wadahnya, teman-teman sopir itu membangun suatu kayak komunitas begitu. Nah, itu dulu sesama sopir kontainer aja itu saling musuhan, Pak. Tidak ada rasa kebersamaan gitu. Begitu keadaan macet, ada di depannya itu ada yang dinaikin mobilnya naik ke atas mobil gitu, bawa celurit apa nodong gitu. Itu nggak ada yang berani nolong, Pak. Padahal itu depan, belakang, samping, kanan itu kan kendaraan semua dan itu orang semua gitu. Itu sangat memprihatinkan dulu. Karena dia takut kalau posisinya nanti dia membantu, preman-preman itu akan nyerang balik begitu ke dirinya. Maka dia lebih memilih tutup kaca. Nah, itu memperhatikan sekali gitu kan. Nah, waktu itu kalau keadaan kayak gitu kita diamkan, nah ini kapan bisa kita selesaikan bareng-bareng gitu. Sekarang masih ada enggak itu? Masih, itu, Pak. Tadi kan ngomongnya dulu. Sekarang masih? Masih, Pak. Masih? Masih? Ya. Tapi tidak seperti dulu, sekarang agak terminimalisir, Pak. Kalau sekarang kan kawan-kawan ini sudah saling kenal nih. Kayak saya misalkan sama Bang Hakim ini kan beda daerah. Biasanya kan kawan-kawan supir yang di sini itu kan merantaunya itu kan satu kampung nih, misalkan dari Jawa gitu. Ikut ngernet begitu. Nah, nanti sudah bisa nyopir, bekerja diangkat oleh bosnya begitu kan. Nah, itu ngumpul dalam satu perusahaan. Nah, dia tidak akan kenal dengan perusahaan yang lain, dan itu juga misalkan Bang Hakim ini dari Medan itu. Dari satu perusahaan misalkan dia connect-nya dari Medan itu. Nah, itu kayak musuh-musuhan gitu. Gak ada ininya. Nah, maka kita membangun suatu perkumpulan gitu sesama pengemudi. Ketika kami sudah saling kenal, saya kenal sama Bang Hakim gitu. Ketika ada yang di premanisme gitu, ya ayo kita tolong bareng-bareng. Kalau ini, Pak, saya tanya masalah yang berkaitan dengan tadi yang saya sampaikan, pungutan. Ini ada yang menyampaikan pungutan di Fortune, di NPCT One, di Depo Dwipa. Benar enggak? Benar, Pak. Jadi ya, makanya ini kan saya mau itu pungutan apa itu? Saya mau urai rangkaikan semua gitu. Tapi kalau ada ya kawan-kawan yang menyampaikan, Bang Hakim, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak, nama saya adalah Abdul Hakim Sitompul, panggilan sehari-hari Hakim, Pak. Tadi mengenai tadi kata Bapak masalah di depo ya, Pak ya, masalah pungli. Itu benar sekali, Pak. Itu pungli itu begini, Pak, ceritanya. Meminta imbalan lah, kalau nggak dikasih kadang diperlambat. Itu jabatan tadi benar itu kayak Fortune, Dwi, Pak, terus MBP, hampir semua depo rata-rata. Itu, Pak. Yang sekarang itu saya perhatikan itu yang agak bersih, cuma namanya depo Senkon sama depo Urinar agak bersih dikit. Lainnya hampir rata-rata ada pungli, Pak. Punglinya itu siapa yang pungli? Dari ada karyawannya, Pak. Jadi contoh, Pak, kita kan bawa kontainer nih, kosongan lah ataupun mau ngambil kosongan. Nah, kita laporan kan, diambil lah. Itu harus ada uang tip, dia bilang pulih ya, atau 5.000 paling apanya kadang-kadang 15.000, ada 20.000, Pak. Itu kalau mau dikasih, masih dikerjakan, cuma diperlambat. Alasannya, dulu yang ada duitnya, kata kasarnya begitu lah. Coba mereka itu nggak mau ngomong, Pak. Jadi begitu punglinya, Pak, di dalam depo itu, Pak. Nah, termasuk tadi saya jelaskan lagi masalah premanisme. Itu premanisme itu begini, saudara. Kayak macam kemarin depo
macet. Itulah terjadi namanya premanisme itu. Kalau mungkin lancar, ini mungkin tidak ada, Pak. Jadi ini kendala kita ini kemacetan aslinya, Pak. Suatu seperti contoh kemarin mungkin Bapak dengar udah di LPCTW kan, kemacetan udah viral kan. Itu pada saat itu namanya premanisme itu auzubillah min dzalik. Sampai itu kalau nggak salah hari itu ada yang kena todong kalau nggak salah. Pada saat itu pas ngantri macet itu Pak di jalan raya di depan mulai dari pos 8 namanya sini, pos 9 sampai ke Pacis ke sono. Mulai arah dari utara ataupun dari Cakung macet lagi. Nah, disitulah kejadian itu namanya premanisme itu Pak. Jadi kami mohon kepada Bapak Presiden, bagaimana solusinya nih ke depannya kami. Karena kami Pak sakit hati sebenarnya Pak, sebenarnya kalau dibilang sakit hati Pak. Sakit hati begitu. Tidak ada kenyamanan untuk supir kami, supir khususnya pengemudi di Tanjung Priok. Kita jangan ini dalam Priok aja ataupun dalam Jakarta, belum lagi luar kota. Luar kota hampir sama semua, pungli itu tuh banyak Pak. Premanisme banyak. Mungkin Bapak udah tahu kali di medsos. Mungkin Bapak belum bisa tahu lah. Karena kami kan mungkin sama media itu agak ini karena kami sibuk ya kan. Itu Pak kira-kira Pak. Ya kurang lebihnya mungkin dari teman-teman ataupun dari kawan-kawan kita mau ngomong lagi nih. Izin Pak Presiden. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Presiden yang saya hormati. Perkenalkan saya Nuratmo. Sekarang bekerja di perusahaan kaki lima Pak, kontainer kaki lima itu perusahaan yang punya mobil cuma 1-2. Tuh. Nah, hari ini saya lumayan bergembira. Semalam jam 10 malam saya ditelepon sama temen habis narik dari Kerawang. Mo, kamu di mana? Ini habis pulang narik bawa isoteng kimia dari ini katanya mau Pak ketemu Bapak Presiden. Jadi ini kedua kalinya saya ketemu Bapak Presiden. Yang pertama tahun 2019, waktu itu saya dipanggil ke istana. Waktu itu saya jadi supir awak mobil tangki Pertamina Pak. Mungkin Pak Presiden masih ingat. Nah, teman saya bilang, kasus kamu yang di Pertamina udah selesai belum? Belum selesai. Ya udah mumpung sekalian nanti bisa sampaikan ke Pak Presiden bahwa persoalan belum selesai. Jadi persoalan saya yang dulu di Pertamina itu belum selesai, belum dikasih apa-apa, pesangon atau apapun sama sekali belum. Yang kurang lebih 1.000 orang itu. Saya berharap berharap banget lah ini bisa ditindaklanjuti secepatnya. Nah, terkait saya ngomongin masalah kemacetan, karena saya dari tahun 97 memang di kontainer, saya masuk Pertamina tahun 2010. Setelah berharap masuk Pertamina itu ada kebaikan lah, ada jenjang yang lebih baik, ternyata juga sama-sama aja di PHK juga nggak dapat pesangon. Jadi terkait kemacetan memang benar tadi Depo Fortune. Ini Depo Fortune kalau di kelompok supir ini kategorinya depo laknat. Jadi dicap depo laknat karena memang dampak dari kemacetan Depo Fortune ini memang sangat luar biasa. Jadi bisa mengimbas ke arah Cakung, mengimbas ke arah Pak Kapolri, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Presiden. Enggak, ini saya di Tanjung Priok. Ada banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar, pungli di Fortune, di MPCT One, kemudian di Depo Dwipa. Pertama itu, yang kedua juga kalau pas macet itu banyak driver-driver yang dipalak sama preman-preman. Ini keluhan ini tolong bisa diselesaikan. Itu aja, Pak Bori. Ya. Ya, terima kasih. Kami masih dengan Pak Wali Pati di Jawa Barat. Iya, oke. Enggak apa-apa. Ya, itu aja. Terima kasih. Lanjut Pak ya. Ya, jadi dampak dari kemacetan satu tempat itu berdampak memang kemana-mana. Di Depo Fortune itu bisa berdampak ke Cakung, bisa berdampak ke Cilincing. Itu orang bongkar bisa sampai seharian baru selesai.
Nah, benar dikatakan dampak dari kemacetan itu akhirnya timbulnya premanisme itu. Nah, kita sudah beberapa kali memang bikin semacam semacam klarifikasi ke depo tersebut karena ini berdampak luar biasa. Tapi memang sampai saat ini belum ada perubahan yang konkret. Terus terkait pelayanan yang di pelabuhan, kebetulan memang ini kan situasinya nggak tentu, makanya kemarin ada satu aparat kepolisian yang mengontrol situasi di NPCT1 gara-gara ini viral, ngontrolnya pagi ya pasti lancar. Karena kalau pagi kita itu adanya di pabrik, kalau jam segini kita biasanya adanya di pabrik, lagi muat atau lagi bongkar. Nah, macet-macet itu biasanya mulai habis maghrib atau habis isya sampai malam, itu biasanya. Nah, itu di hari-hari tertentu memang nggak semua hari, biasanya malam Rebo, malam Kamis, Jumat Sabtu itulah. Nah, memang itu dampaknya bisa kemana-mana. Makanya harapan saya dan teman-teman ya terkait kemacetan yang berdampak premanisme ini bisa secepatnya dibenahin. Itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sudah nangkep semuanya apa yang diinginkan oleh Bapak-bapak semuanya. Tadi juga sudah saya perintah langsung ke Kapolri untuk dicek di lapangan, diselesaikan, nanti pasti akan melapor ke saya. Sini juga saya kira sudah didengar langsung oleh Pak Kapolda Metro, tapi saya enggak perintah langsung, perintahnya ke Kapolri biar semuanya jelas. Dan bisa diselesaikan di lapangan, nanti akan saya ikuti ini, proses ini. Nah, kalau keluhan-keluhan seperti itu tidak diselesaikan, udah pendapatannya sedikit, masih kena preman, masih kena pungli, itu yang saya baca di ini, di status di media sosial yang saya lihat keluhan seperti itu memang harus kita selesaikan dan diperhatikan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi saya terima kasih atas pertemuan pagi hari ini. Nanti coba saya prosesnya yang akan saya ikuti. Nanti saya akan cek ke Bapak-bapak tadi yang menyampaikan apakah sudah terjadi perbaikan atau belum. Kalau enggak, nanti saya undang lagi di lain waktu. Ya. Terima kasih, karena saya masih ada acara yang lain. Saya tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.